Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, orang tua hebat, anak hebat, orang tuanya terlibat. Nah, selamat datang di aplikasi pengenalan aplikasi buku penghubung. Jadi, aplikasi buku penghubung yang dibuat oleh Sekolah Alam Tangerang Mekar Bakti untuk mengefektifkan komunikasi pembiasaan Ananda selama di rumah, selama masa pandemi. Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini saya hendak memaparkan perihal aplikasi buku penghubung, ya. Jadi nanti orang tua akan mendapatkan link untuk menginstal aplikasi tersebut yang akan masuk ke email akun Bapak Ibu yang aktif gitu ya. Oke. Jadi nanti cek di email masuk seperti ini. Ada aplikasi dari Appsit gitu, aplikasi penghubung. Bapak Ibu klik, kemudian install aplikasi, diklik. Nah, terus klik install. Nanti akan diarahkan ke Google Play gitu ya. Kalau saya ini udah langsung masuk seperti ini. Jadi detailnya seperti ini. Oke, kemudian klik di bagian menu ini. Kalau sudah terinstall, seperti ini. Ini lagi sinkronisasi aplikasi ya. Oke. Nah, jadi di sini ada data kesehatan. Nah, jadi ketika di data kesehatan ini klik bagian centang ini yang warna hijau. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi data kesehatan. Nah, di sini nanti nama siswa itu ketika diterima adalah nama siswa dari Ananda, Bapak Ibu sendiri. Jadi pilihannya cuma satu di sini ya. Jadi kalau menerima aplikasi bukan nama anak sama ibu gitu ya, bukan Ananda Bapak Ibu, bisa komplain ke gurunya gitu ya. Mohon maaf, aplikasinya bukan diperuntukkan untuk Ananda siapa gitu ya. Silahkan. Jadi klik. Jadi data kesehatan ini cukup diisi sekali. Nah, sebagai data yang memang diharuskan oleh Dinas Pendidikan ketika kita mengadakan pembelajaran tatap muka. Nanti kelasnya itu otomatis. Kemudian ada penyakit riwayat komorbid pada orang tua. Jadi jikalau di keduanya tidak ada, maka jawab tidak gitu. Jikalau di salah satu dari Bapak Ibu atau keduanya ada komorbid, silakan ya gitu. Jadi salah satu atau keduanya ada, silakan tulis ya. Jadi di Ananda juga demikian. Kalau tidak ada komorbid, silakan tidak gitu. Kalau ya, silakan ya. Nah, kemudian ditanyakan lagi adalah alat transportasi yang digunakan untuk ke sekolah gitu ya. Itu menggunakan transportasi pribadi atau umum. Jadi tinggal pilih salah satu. Kemudian kalau sudah, simpan. Ya, seperti ini tampilannya ya. Jadi bisa dilihat hasil isiannya tadi. Ya, kita back belakang, back sekali lagi. Nah, kemudian klik menu. Nah, untuk riwayat perjalanan ini Bapak Ibu wajib mengisi dalam kurung waktu 14 hari gitu ya. Jadi selalu diupdate 14 hari. Caranya gimana? Klik tanda centang di bawah ini. Kemudian ini sudah terisi nih sebagai contoh aja yang saya sudah diisi tanggal 11 gitu ya. Akan seperti ini hasil reportnya. Nah, kalau mau diedit ketika tadi salah gitu ya, silakan klik tanda pena yang di hijau ini. Kalau mau dibuang tinggal tekan tanda tong sampah. Ini akan dihapus, ada konfirmasi ya. Bisa dihapus. Kalau mau ngisi, silakan isi misalnya nama siswa, pastikan memang itu nama anak ibu dan bapak gitu ya. Kemudian apakah ada pertanyaan apakah melakukan perjalanan baik bapak atau ibu atau keluarganya gitu ya, keluar kota.
ya harapannya ketika memang melakukan perjalanan itu kita arahkan untuk isolasi mandiri jikalau memang ada hasil tesnya gitu ya. Kalau tidak ya tidak kemana-mana gitu ya. Kalau ya silakan, karena yang dibutuhkan di sini adalah kejujuran untuk kita saling melindungi dari paparan COVID seperti itu ya. Nah, terus ada pertanyaan, apakah perlu isolasi mandiri? Nah, jikalau ya jawab ya gitu. Kalau tidak silakan tidak. Kemudian di sini ada apakah pernah melakukan kontak, artinya siapa tahu di tempat kerja atau apa gitu ya. Ada yang terkonfirmasi misalkan positif. Kalau misalkan ada ya silakan tulis ya. Kalau tidak ya tidak gitu ya. Kalau ya biasanya ada pertanyaan lagi. Jika pernah gitu, apakah saat ini sedang melakukan isolasi mandiri? Silakan dijawab. Nah, kalau tidak silakan tidak. Kalau iya jawab iya. Kalau iya itu sejak kapan? Pun kalau jawabannya tidak, ini akan ditanya gitu ya. Jika tidak alasannya mengapa gitu ya, kenapa tidak melakukannya? Silakan misalkan sudah dites gitu hasilnya negatif. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nah, silakan simpan. Ya akan terrecord seperti ini. Jadi Bapak Ibu ya bisa lihat hasil recordnya, dan ini diperbaharui setiap 14 hari sekali. Jadi nanti ada informasi biasanya masuk ke guru gitu ya, siapa saja yang harus mengupdate kondisi riwayat perjalanannya. Kalau memang tidak mengadakan perjalanan tetap diisi tidak mengadakan, tapi nanti itu terperbaharui perihal datanya di buku penghubung yang ada di guru gitu ya. Oke, selanjutnya klik menu lagi. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi harian di rumah. Nah, harian di rumah ini kita tujukan supaya terjadi pembiasaan yang selama ini sudah terbiasa baik gitu selama pandemi ini. Mungkinan ada beberapa kendala untuk pembiasaan di rumah gitu ya. Nah, untuk mengisinya Bapak Ibu klik tanda centang, kemudian tanda tambah gitu ya di sini. Nah, di sini ada tanggal, kemudian nama ya, namanya ya. Kemudian sholat seperti itu, sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib gitu, sholat isya, ini sebagai pembiasaan sehingga selama pandemi ini atau nanti setelah selesai pandemi kita sudah membiasakan Ananda untuk melakukan ibadah sholat di lima waktunya, kemudian baca Qur'annya, melafal doanya atau melafal hafalan tahfiz tahsinnya seperti itu. Kemudian untuk teratur makan, cuci tangan, kemudian mandi gitu ya, karena banyak juga selama masa pandemi yang karena tidak paginya tidak ada aktivitas ke sekolah, banyak anak yang mandinya cuman mungkin sekali atau 2 hari sekali gitu ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Nah, ini ketika diisi semuanya, ini kebiasaan-kebiasaan baik ini kalaupun belum gitu ya, nanti bisa dipantau. Jadi kita pihak sekolah gitu ya, antara guru dengan orang tua tuh saling mengingatkan untuk pembiasaan-pembiasaan baik ini, sehingga baik di rumah maupun di sekolah Ananda cukup disiplin gitu ya. Tetap kalau sudah silakan simpan, kalau tidak gitu, seperti itu. Nanti bisa dilihat contohnya seperti ini gitu ya. Ini hasilnya nanti kalau diisi ya nanti muncul semua. Kalau sudah ya kita balik seperti itu. Kemudian klik menu. Nah, untuk harian di sekolah Bapak Ibu hanya bisa melihat report hasil isian dari Bapak guru di sekolah gitu. Jadi kalau diklik centang hijau ini kalau sudah diisi, ini ada daftar mengenai anak, misalnya namanya Tiara, ini di sekolah ngapain aja gitu ya. Ini ada reportnya di sini. Jadi ini bagian guru yang ngisi ketika Ananda melakukan aktivitas tatap muka, pembelajaran tatap muka di sekolah. Nanti reportnya ada di sini. Kegiatannya ngapain aja, KBM-nya ngapain aja ada di sini. Sampai pesannya untuk dilakukan di rumah pun ada di sini. Jadi seperti itu. Nah, bagi orang tua yang ingin pesan misalnya untuk pembiasaan apa yang harus di ini, bisa ngisinya juga di sini di harian di rumah. Silakan isi kolom paling ini, misalnya catatan nih.
buat guru gitu ya, menjadi perhatian untuk, karena kita sistemnya adalah kemitraan, jadi antara guru dan orang tua tuh ada kerjasama untuk mendidik Ananda sehingga karakter baiknya tuh terbentuk. Jadi demikian. Jikalau aplikasi informasi mengenai aplikasi ini masih kurang, silakan Bapak Ibu bisa menanyakan ke guru wali kelas masing-masing. Oh ya, satu lagi bagi Bapak Ibu, jadi klik di pojok kiri atas itu ada garis 3, klik. Nah, di sana sebelum melakukan pengisian, sign in terlebih dahulu ya. Di sini klik namanya ini, kemudian di situ klik edit di tanda pena, karena di sini belum diberi nama orang tua yang mengisi gitu ya. Kalau sudah, nanti disimpan seperti itu. Oke, kemudian di menu garis 3 ini juga ada pilihan panduan COVID. Ini panduan COVID, silakan diklik. Isinya adalah informasi mengenai pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu bisa diklik untuk di linknya ini ya. Linknya ini silakan diklik. Nanti akan diarahkan dibuka PDF-nya berdasarkan aplikasi pembuka PDF yang ada di handphone Bapak Ibu. Seperti itu. Silakan dibaca, di sana ada ya, di sini kan bersiap sekolah di masa pandemi gitu ya. Ini ada penyusunnya, kemudian ada prakatanya, kemudian ada daftar isinya ya. Dari mengenal COVID, ini bab 1 mengenal COVID apa aja, kemudian penularannya seperti apa. Nah, pernah juga terjadi di dunia ini namanya pandemi flu Spanyol ya. Mungkin saya belum lahir gitu ya, 1920 ya Bapak Ibu. Jadi bisa masa pandemi ini pernah terjadi gitu ya. Dan kita belum pada lahir, sehingga kita bisa belajar dari pandemi sebelumnya dan sekolah seperti apa gitu pada waktu itu, sehingga kita pun melakukan tatap muka sudah pernah ada pandemi itu, amannya seperti apa ya. Silakan dibaca ya. Ini tampilannya masih banyak tertutup nih, tergantung aplikasi ya. Aplikasi untuk pembuka PDF-nya ini biasanya terbuka semua. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.